Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kay la yadurruhum zulmatani. Wa qala Musa ya rabbi man nurani qala nuru Ramadan wa nurul Quran. Wa qala Musa ya rabbi maz zulmatani qala zulmatul qabri wa zulmatu yaumal qiyamah. Jamaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang dihormati Bapak pengurus, yang dimuliakan ini mama alim ulama cerdik pandai, penghormatan yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia. Malam kini ada yang catat. Judul ceramah kita Fadilah Ramadan. Jamaah yang berbahagia, kalau kita baca riwayat baik masa Nabi Muhammad atau baratus tahun sebelum Nabi Muhammad, Ramadan ko lah terkenal di sisi para malaikat, sehingga Allah berkata kepada Nabi Musa, sedangkan jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 720 tahun. Jangankan Nabi Muhammad, Aminah jo Abdullah alunadole, tapi Allah sampaikan berita itu kepada Nabi Musa seperti, Musa, ambo beri umat Muhammad dua macam cahaya supaya mereka tidak berbahaya kepadanya dua kegelapan. Musa berkata, ya Tuhanku, apa itu dua macam cahaya? Allah jawab, pertama cahaya Ramadan, kedua cahaya Al-Quran. Musa berkata, ya Tuhanku, apa itu dua kegelapan? Allah jawab, kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Seperti itu dalam hadis kudusi. Kalau kita ambil pelajarannya tentang cahaya Ramadan, seperti dalam hadis, Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Artinya apa? Dalam Ramadan ko manusia banyak babu elok sesuai dengan ketulusan, keikhlasan dan kemampuannya. Sebagai contoh, dalam bulan Ramadan baso manusia ko banyak bu elok. Dari Kunyang ke Solo itu otonya namanya Tanjung Jaya.
Kau ndak percaya ibu tanjung ke Siti. Ya. Kau ndak ke Muslim. Ya. Tahun 2003 ambo bauto ke Solo di luar Ramadan. Naik inye diumbilin. Inye itu laki-laki. Ba kece stokar nyek lambe mana nyek. Padahal inye itu batungke nanya oto. Naik sus panjang stokar tuh. Tiba dia teoto lambe lo duduk. Semakin bangi stokar kok. Karnonya mungkin mengajak trip di luar Ramadan bu. Tahun 2004 balik ambo bawa tolo dari Solo ke Bukit Jo Tanjung Jaya jo. Di Sumani itu naik lo enek tuh perempuan. Bulan puasa pakai tungkek lo enek lah kan namanya. Nan stokar kok. Urekan yang tuh lah nampak. Pipi itu lah gambong. Lie kok lah bangka. Tapi ndak keluar keceknya nan jahit tu. Mungkin tak karena adanya bulan puasa. Tapi kalau di luar bulan puasa, sebahagiannya ndak seluruhnya tu. Stokar tu connect tu 2-3 kecek nan eloknya. Sampai 5-6 tu dak tamakan dek wow kecek tu. Tapi saat itu stokar kok ndak ada kata-kata nan ndak enak didangan ada tu. Berarti itu cahaya Ramadan tu. Nah, itu ya. Jadi kalaulah dapat itu cahaya Ramadan nan pertama hanya dalam Ramadan dan dibuka pintu surga. Hanya dalam Ramadan dan ditutup pintu neraka. Hanya dalam bulan Ramadan dan ditutup dan dibelenggu setan-setan. Contoh kedua, jan jauh lewat siko salah. Ambo kan acok mengaji subuh siko bu. Nan hadir nampak ada ambo nan biasa-biasa saja. Kalau apa-apa mungkin dia sibuknya. Tapi dalam bulan Ramadan dari jam 8 setengah 8 sampai jam 10 kurang bertahan di musalana itu nuru Ramadan. Ya. Lah, dan ketiga sianan datang ke majelis ilmu dalam Ramadan. Satu langkah dan dilangkahannya dinilai oleh Allah seperti beribadah setahun. Itu dalam bulan Ramadan ya, Bu. Ya. Satu langkah dan dilangkahan dari rumah gitu dinilai oleh Allah seperti beribadah setahun. Beribadah saja selama setahun. Itu baru satu langkah. Kok ada sekian ratus langkah, ya kalilah sekian. Itu fadilah Ramadan. Yang kedua, sianan taruh manaruh salat berjamaah dalam Ramadan, sunat maupun wajib. Satu rakaat nanti karajuannya diimbali oleh Allah seperti sebuah kota. Yang kota itu penuh dengan rahmat dan nikmat Allah. Satu rakaat fardu maupun sunat, tapi berjamaah. Kok dihitung hari tadi dimulai dari subuh berjamaah tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, insyaallah bekot tarawih dan witir. Bara rakaat sadonya ada yang metong. Payah metongnya, metong salah di rumah kok. Satu rakaat nanti karajuan diimbali oleh Allah seperti sebuah kota, yang kota itu penuh dengan rahmat dan nikmat Allah. Kok malih yo manusia berjamaah dalam Ramadan kok ndak dapat awak. Nah,
Latigo nan kampe. Tiada seorang istri yang menuntut redha kepada suaminya dalam bulan Ramadan. Diredhakan dek suaminya, diberikan oleh Allah pahala seperti yang diberikan kepada Maryam dan Asia. Nah, ba'a pahala nanti diberikan oleh Allah ke Siti Maryam ibu Nabi Isa, Siti Asia istri Fir'aun. Mode itu lo diberikan oleh Allah pahala ke seorang istri selaku umat Nabi Muhammad kalau nyo menentui suko, menentui rela kepada suaminya dalam bulan Ramadan. Kok alun sampai malam kini dak terlambat tu. Kok alun gua nalai punya suami ya. Iya nanda punya suami doakan salah suami. Ya. Oh tiba di suami ba'a Ustaz. Ditanya di Anas bin Malik ke Rasulullah di Madinah. Jawaban Nabi, sama wahai Anas. Suami yang meminta maaf kepada suaminya, kepada istrinya dalam Ramadan, mode itu pula akan diberikan oleh Allah pahala seperti yang diberikan kepada Maryam dan Asia. Tambah lagi kalau suami istri itu modeka bersalam-salaman, putih hati, berkeadaan putih kapeh, dapat dilihat, ndak sekedar di mulut saja. Aku alai barakali apa salam jo ibu. Nalai ada apa-apa wah. Ya. Tapi apa-apa di Manado bu, 2 kalinya Ustaz kena. Pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha. Nah, itu apa-apa di Manado. Ya. Lampe nan kalimo. Tiada seorang muslim yang menolong saudaranya muslim dalam Ramadan disediakan oleh Allah nanti hajatnya 1000 hajat. Tiada seorang muslim yang membantu saudaranya yang muslim dalam Ramadan disediakan oleh Allah nanti hajatnya di akhirat sebanyak 1000 hajat. Dalam Ramadan ko pertolongan, bantuan, infak, wakaf, sedekah dan lain-lain sebagainya kita terbuka untuk tubuh sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Hikmahnya nanti di akhirat disediakan oleh Allah ke pribadi-pribadi kita 1000 hajat. Awak membantu manusia misalnya di dunia ko 10 ya, mulai 20, tapi di akhirat disediakan oleh Allah nanti 1000 hajat, 1000 kebutuhan. Itu ada hanya dalam bulan Ramadan. Berikut fadilah Ramadan. Kalau kita memperbanyak salawat dalam Ramadan, dalam riwayat Jibril, Mikail, Israfil, Israel mendatangi Nabi di Madinah dalam bentuk yang tidak asli, seperti orang Arab yang ganteng. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Lalu kata Jibril ke Nabi Muhammad, Muhammad, sia umatmu nan memperbanyak salawat kepadamu dalam Ramadan, akan aku bimbing dia ketika meniti sirat. Itu hikmah pertama rupa. Ya. Untuk itu dalam Ramadan kau sambil menunggu babuko kok dapet yang iko lataan dulu. Oh. Jangan main-main iko aja dulu. Kok apa-apa di Manado pak? Dak apa-apa di Sikoro. Papa Sikoro ndak ada pak. Ya. Sambil menunggu babuko kan tinggal niko dulu. Kalau lagi dak do anak cucu na lepon minantu tinggal dulu. Perbanyak selawat. Nah.
akan dibimbing oleh Jibril nanti ketika meniti sirat. Kalaulah Jibril membimbing, lah maklum gitu. Ya. Insya Allah selamat dari pangkah sampai ke ujung. Kata Jibril yang. Dan kedua, kata Mikail, sianan memperbanyak umatmu hai Muhammad berselawat dalam Ramadan. Ambo akan berdoa kepada Allah diperbanyak rahmat diturunkan ke orang tu, dan ambo nan ka membagi-bagi, kata Mikail ke Nabi Muhammad. Ambo ulang, sianan memperbanyak umatmu berselawat dalam Ramadan ko, ambo akan berdoa kepada Allah untuk banyak diturunkan rahmat nikmat, dan ambo yang kau bagi-bagi langsung, kata Mikail. Di Bapak Ibu, kau ada rezeki kita dalam Ramadan ko berbeda daripada yang biasa. Itu berarti doa Mikail ke Allah supaya diperbanyak rahmat nikmat, dan Mikail lah yang membagi-bagi langsung. Cuma dewa dampak dia mungkin melalui tangan seseorang, atau mungkin melalui sesuatu yang diberi izin oleh Allah. Dan pada pokoknya meningkik rahmat nikmat Allah kita terima. Termasuk hikmah dari itu dek memperbanyak salawat kepada Nabi. Itu hanya dalam bulan Ramadan. Dan ketiga, kata malaikat Israfil, Muhammad, sia umatmu yang memperbanyak salawat dalam Ramadan, nanti di akhirat kelak ambo akan mengelompokkan umatmu itu kepada kelompok ashabul yamin, golongan kanan. Ambo yang akan mengelompokkan seseorang tu kepada ashabul yamin, golongan kanan, kata malaikat Israfil. Ambo yang akan menunjukkan jalan deknya untuk masuk kepada kelompok ashabul yamin, kata malaikat Israfil. Lah tiga. Dan kampe kata malaikat Israel, malaikat maut, Muhammad, sia umatmu nan memperbanyak salawat kepadamu dalam Ramadan, aku akan cabut nyawanya setelah datang perintah Allah kepadaku, seperti aku mencabut nyawa para nabi dan para rasul. Itu kata malaikat Israel atau malaikat maut. Sianan memperbanyak salawat dari umatmu dalam bulan Ramadan, aku akan cabut nyawanya seperti aku mencabut nyawa para nabi dan para rasul. Berkaitan dengan salawatnya Bu, di kuburan Nabi Muhammad di Madinah ya, sebelah Raudhah, setelah Nabi Muhammad di kuburan di situ, Allah suruh seorang malaikat berdiri di situ untuk mensauti salawat kita, baik nan bersalawat dari barat, dari timur, dari utara, dek malaikat nan berdiri surang di situ tadanga. Ba'a hebatnya pendengaran malaikat nan ditugaskan oleh Allah berdiri di kuburan Nabi. Bah kok dak nampak de orang nan ke situ Ustaz. Jangankan malaikat nampak, hantu saya nampak, payah pai kamu salah malam hari atau pagi hari. Malaikat berbeda dengan kita atau makhluk nan pernah kita cari. Nabi Muhammad sendiri padang Arafah, Jibril memperlihatkan rupanya nan asli. Pingsan Nabi Muhammad. Apalagi awak? Tapi ada di dalam riwayat. Bagi kita nan bersalawat di bulan Kamba misalnya, asal diperdengarkan ke diri kita, tidak mau dikosir. Kamu baca salawat dalam hati kan?
Ndak teranga dek malaikat tu. Tapi perdengarkan ke diri kita, tadanga dek telingo kita, dek malaikat nanado di kuburan Nabi dan ditugaskan oleh Allah untuk mensauti itu, teranganin. Bara hebat pendengarannya. Nah, itu faedah salawat kepada Nabi. Dan itu nan akan kita perbanyak karena itu termasuk fadilah bulan Ramadan. Berikut fadilah Ramadan. Mushaf, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran diturunkan ke sadoalanya mula-mula di bulan Ramadan. Mushaf Nabi Ibrahim lebih 100 awalnya diturunkan di bulan Ramadan, tapeknya dalam riwayat 7 Ramadan. Kitab Zabur nan diterima dek Nabi Daud diturunkan 2 balih Ramadan. Zabur bajarak jo mushaf Nabi Ibrahim lebih kurang tahunnya 300 tahun. Kitab Taurat nan diterima dek Nabi Musa bajarak jo kitab Zabur lebih kurang 1200 tahun. Diturunkan di dalam bulan Ramadan mula-mulanya. Kitab Injil yang diterima dari Nabi Isa awalnya diturunkan dalam bulan Ramadan. Bajarak jo Al-Quran lebih kurang 720 tahun. Kitab Al-Quran kok nan diturunkan oleh Jibril ke Nabi Muhammad awalnya dalam Ramadan. Ada dalam sejarah nan mengecean 7 balih, ada dalam sejarah nan mengecean 27 Ramadan. Nan banyak ahli tafsir mengecean 7 balih Ramadan. Itu fadilah Ramadan. Berikut mau baca saya bu, mengingat menima waktu. Hadis dari Anas bin Malik. Ada 3 macam manusia nan merugi. Kalau tidak hati-hati dalam Ramadan kok. 1, dibaca nama Nabi Muhammad nyodak bersalawat. Kedua, orang tuanya ada. Keduanya atau salah satu. Tapi nyodak berbuat elok ke orang tuanya dah. Dan ketiga, nyo menampuh Ramadan dari awal Ramadan sampai habis Ramadan, tapi tidak ada merubah kepada etika, moral, karakter, ibadahnya, imannya, ilmunya, tidak ada merubah. Orang tu merugi. Ketiga-tiganya merugi kalau tidak di kerajaan dalam Ramadan. Tapi kalau di kerajaan bulan Ramadan akan dapat nan tadi nurul Ramadan dan nurul Quran. Karena dulu manusia kok mudah-mudahan umat Nabi Muhammad ndak lai masuk Ramadannya puasa lai menahan dari segala yang membukukan mulai dari terbit fajar sampai tabanna matahari lai, tapi hanya sekedar itunya. Di luar itu ndak merugi doh, maghbunun di dalam hadisnya dari Anas bin Malik. Tertipulah mereka. Kalau model itu ndak kadape nurul Ramadan. Nah, itu diantara contoh di dalam hadis dan dalam riwayat nurul Ramadan. Berikut cahaya Al-Quran. Contoh, kitalah beribadah baik nan fardu atau sunat menurut Al-Quran misalnya, itulah dapat de kita cahaya Al-Quran. Ada yang tidak dapat cahaya Al-Quran sebelum Makkah ditaklukkan oleh Nabi. Terkenal dengan istilah Futhul Makkah, penaklukan kota Mekah. Ada seseorang orang Arab hitam kaliang, mode kualitas sangkut sanjo. Dulu kalau kini tidak ada. Bajambang, baga yolo, tinggi yolo.
keceknya kamaknya. Mak, amak lain manusia tu ceknya. Bakok mode itu nampak adeknya karajo ibu-ibu dulu kebanyakannya dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Sehingga dek pemuda kalian kok nyokecian amak lain manusia amaknya nyotanyuan mode itu. Berarti nyoba kondak manusia maknya wah. Nyoda manusia. Bamo itu dia ndak dapet dia nyoko Nurul Quran. Ibu-ibu kami apa-apa dek Nurul Quran modiku. Amuh kita menahan lapa mulai dari terbit fajar sampai tabanam matahari dalam Ramadan. Itu dek Nurul Quran. Pai ka surau, pai ka mensaji, paneh hari, hujan hari. Pakai payung ke hujan, pakai senter kok kalam. Dek Nurul Quran. Dikendalikan hawa nafsu dalam Ramadan, dek Nurul Quran, dan di luar Ramadan, dek Nurul Quran. Salat gitu fardu atau sunat, dek Nurul Quran. Amu salat 8 rakaat tambah 3 sabaleh. Amu salat sunat 20 atau 23. Amuh 36 atau 39 jawitir di Madinah, Pak. Amuh mendanga ayat-ayat Al-Quran panjang dibaca, dangalah di Makkah, dangalah di Madinah atau tempat lain. Kalau untuk salat tarawih kok ayatnya panjang-panjang. Kalau di awak sih kok panjang ayat dibaca Zainal Pak kira-kira. Sesuai loyo kondisi awak ya. Kondisi awak lutui awak lagak lunak. Kalau gak lunak lutui itu lama tahan tagak, dak lama tahan tagak. Itu mengkok pendek-pendek ayat baca dek Zainal jadi imamnya. Kok ndak salat ba berarti Nurul Quran ndak dapet. Kalau ndak dapet Nurul Quran ba mau baca riwayat. Baca dalam kitab Durratun Nasihin halaman 331 332. Ada di masa Umar bin Khattab seseorang bapak meninggal. Keinginan dari anak Umar bin Khattab yang akan mensalatkan. Itu keinginan dari anaknya Umar bin Khattab dan akan mensalatkan. Lalu disilaunya Umar bin Khattab di anaknya. Lah disilau itu kejadian Umar minta izin ke Rasulullah untuk mensalatkan. Diberi izin dek Rasul. Pai Umar kironya di belakang Ali bin Abi Thalib pailau. Tibo ditampek jenazah nalah dimandian dan nalah dikapani itu hanya tinggal akan disolatkan oleh Umar bin Khattab. Ngari-ngari dalam kain kapan tu disikonya. Dilie mayat kok. Dilie jenazah. Dibuka de Umar kiro-kirulah menerkam di sikonya. Ali bin Abi Thalib itu acok membawa pedang. Kalau ndak nan panjang nan pendek tersisik siko. Saat itu Ali bin Abi Thalib membawa pedang nan pendek. Disentaan dari sarungnya ke dibayulah ko nan menyiksa jenazah ko dilie. Kata ulah dengan izin Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata ulah dengan izin Allah. Bah kok bisa makhluk tu mengecek. Baca surat Fussilat ayat 61, 62, 63. Nah, Fussilat 61, 62, 63. Yang menjadi saksi dari karajo kita pendengaran, bukan telinga ya, pendengaran nah indak berwujud. Penglihatan nah indak berwujud, bukan mata ya. Kulit nan berwujud. Iko jadi saksi dari karajo kita. Ketiga-tiganya ndak bisa kita menghindar. Contoh, pendengaran tinggallah di rumah sementara ambo kapai kamu salat takwa bulan kambawa. Lemu tinggal pendengaran di rumah. Pai tarui.
Mato mentunjuk bu, penglihatan dengan arti kulit mentunjuk. Kulit lalu lah dalam lemari itu ambo kepai kau melipo bukon sebentar atau kepakan nakai. Lemu tinggal kulit kau. Ndak. Wa ma kuntum tastatiruna alaihim. Tidak bisa kamu bersembunyi dari nanti go tu. Karena menjadi saksi terhadap karajo manusia, manusia bertanya nanti ke kulitnya di hadapan Allah. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Itu surah Fussilat tadi tu. Kulit menjawab, bakok menjadi saksi kakarajo ambo di dunia kecek seseorang ke kulitnya. Kulit menjawab, Allah yang membisan kami mengecek kecek kulit. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah, kalau ada izin Allah bisa sen ngecek. Allah yang menjadikan kamu awal kali, kepada Allah kamu dikembalikan. Dia bisa ngecek. Sama juga ulah tadi. Mengambo ke dibunuh kecek ulah. Ambo disuruh Tuhan untuk mengazab si anungko. Lalu Umar pulang ke Nabi balik, dikecean ke Nabi itu yang terjadi. Lalu Nabi berdoa kepada Allah supaya hilang ulah tu dan mengazab seseorang tu. Lalu Umar pulang balik ke tempat jenazah cakap memang tak ada ulah. Painya wallahu a'lam bisawab. Lalu disolatkan di kuburan, lah selesai di kuburan, Umar bertanya ke Rasulullah setelah bersobok ya Rasul. Ya Rasul, apa kesalahan si anu tadi? Kok ada ulah menggigit lianya? Rasul menjawab ada 3 kesalahannya. Kesalahan pertama, seseorang tu mendengar azan tapi nyodak solat. Kata Rasul ya, seseorang nan mati jaga nyodanga azan di Madinah. Nyo di Madinah kejadiannya dalam riwayat, tapi nyo tak solat. Nyo sibuk karajo seseorang ku di kebun korma dan di kebun gandum. Azan terdengar adeknya baik di kebun korma atau di kebun gandum, tapi nyo tak solat. Itu kalau di situ. Kalau di awak mungkin karajo di sawah, mungkin karajo di parak, mungkin di rumah sekolah, mungkin di kantor, mungkin di pekanakai misalnya. Tadanga azan kalau tak solat ingat diterkam oleh ulah. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, aratonya lah sampai senisab tapi tidak dibayar zakat. Kata Nabi ya. Kesalahan ketiga, nyondak mendanga pitua-pitua para sahabat. Kalau masuk Nabi selain dari Nabi tentu sahabat. Kalau kini pitua-pitua dari nenek mama, alim ulama, cedia pandai, para pemimpin kita dan mengajak untuk buat elok apa gitu, inyek gitu. Kalau berdasarkan dari ayat atau hadis, cuek saya manusia kalau ndak hati-hati, apalagi kalau ndak salat, akan itu nan didapati dek manusia. Toh kalau ndak di dunia, mungkin di alam kubur di mentunan oleh ulah. Kok bisa duit? Bisa sih Pak Bu. Jangankan itu leh, pernah meliku ini dalam bulan puasa lai di bau ni nak tangguang lah dibuka kau bah. Ulek tu baku hidup dalam. Itunya. Ya. Nah, awak di dalam rahim bunda awak, baku bisa hidup. Awak makan ya, awak minum ya. Lai buaya kadang dalam rahim bunda awak. Ndak. Lai buaya ketek dalam rahim bunda, ndak. Tapi baku bisa, teh izin Allah. Ya, mode itu lo dalam surga nanti bu, kau masuk surga setelah menjadi orang bertakwa, masuk surga. Dan awak makan kau menjadi gizi sadalanya. Ndak ada buaya ketek, buaya kadang ndak. Kok bisa? Ya, karena salah ketika kita berada dalam rahim. Awak makan, awak minum, setali pusek orang gaya awak, tapi ndak buaya kadang, ndak buaya ketek. Iyo bu, iyo betul. Iyo, mak kau tahu maksud iyo? Mencari cucu, mencari anak, enak. Dalam surga mau ditulu Pak. Nah, Bapak Ibu, kalaulah dapat nurul Ramadan, kalaulah dapat nurul Quran, akan tidak berbahaya ke manusia. 2 kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Dalam kubur jo aka dan jo iman kalam.
Bamo deh itu, ndak ada pintu, ndak ada jendela, ndak ada listrik, ndak ada lampu. Iya betul bu. Ba kok tahu bu? Ada nala pulang dari balik papan, dari Lahat pernah itu Palembang. Secara akal dan secara iman awak kalam dalam yang Lahat, tapi bisa terang benderang kalau dapat nurul Ramadan, kalau dapat nurul Quran. Dan kedua di padang mahsyar pasti gelap. Bamo itu listrik tidak ada pak, tidak laku ikut nanti sebelah hancur lulu lantak dek kiamat kubra, dek kiamat gadang. Pasti kalam. Nah, awak lun pernah kian kalam lo rugi manusia kalau ndak nyocari kini penerang. Apa penerangnya? Raihlah nurul Ramadan, raihlah cahaya Al-Quran, ikuti petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis. Insya Allah dia kira nanti kalam. Ada di siko nang kerajo PLN anak cucu binantu indak kabatugehnya sina nanti itu. Nah, ya. Nah ada PLN dia kira nanti itu terkecuali PLN awak yang mencari surang-surang. Hanya tuh nurul Ramadan dan nurul Quran. Bapak Ibu itu secara garis-gadang mudah-mudahan nurul Ramadan dan nurul Quran diantaranya seperti nala diulang tadi akan bisa kita nikmati. Untuk itu mulai dari awal kini 10 awal baru ya sampai 10 akhir mari kita usahawan menurut kesanggupan dan kemampuan kita. Kalau tidak talok secara berjamaah, ya secara munfarid, secara surang-surang, yang bisa memperbanyak sholawat, memperbanyak tilawatil Quran. Ya. Kalau kami bu, tapi banyak guru-guru nomor itu, kami dapat jatah bergiliran sejuz sehari bu. Nah. Contoh di Unggul Limau tu kami di Man tu dapat jatah bergiliran sejuz hari. Misalnya ambo awalnya juz 6 balik, tamek juz 6 balik ko juz 7 balik le, tamek juz 7 balik, juz 8 balik sampai bergiliran tadi. Iko adalah laporannya ke pusat pak, secara online. Ya. Online laporannya anak sekolah tu ya, tanyalah ke anak sekolah kalau nak. Tanya ke si Otri, Otri lah kelas 2 balik atau kelas 10 sebalik ini tu tiap hari baster. Nah, nak dapat deknya nurul Quran, nak dapat deknya nurul Ramadan dengan memperbanyak tilawatil Quran. Banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalam tubuh. Itu barangkali mudah-mudahan ada manfaat, ada berkat. Banyak maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.